Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Maya Yunita, mahasiswa PPG Guru Tertentu Tahap 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dalam bidang studi pendidikan guru sekolah dasar dengan nomor induk mahasiswa 240-128-6107. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 4 di Sekolah Dasar Negeri Sungkai 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa dulu supaya ilmu yang kita dapat menjadi bermanfaat. Silakan ketua kelasnya memimpin doa. Tutup HP, siap. Angkat tangannya, siap. Baiklah, sekarang ibu absen dulu. Siapa hari ini yang tidak hadir? Tidak ada. Berarti hadir semua ya? Iya. Alhamdulillah, kita selalu diberi kesehatan. Kemudian, sebagai rasa kita menghargai kesatuan dan persatuan, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Anak-anak ibu mohon berdiri. Duduk kembali, kemudian rapikan dulu pakaiannya. Siap belajar? Siap. Nah, kemudian ibu bertanya, masih ingat kesepakatan kelas kita apa? Masih. Ayo apa? Yang pertama? Hari tepat waktu. Yang kedua? Melakukan pikir kelas dengan penuh tanggung jawab. Kemudian? Tidak membuang sampah sembarangan. Nah ya, selanjutnya nih, ada yang masih ingat pembelajaran kita yang telah lalu? Tentang video rambu lalu lintas itu kan yang sekarang yang akan kita ajarkan. Yang kemarin itu apa kalimat? Me ya? Ya, yang mengandung kalimat me. Apa kata dasar me? Misalnya menyapu, menyapu, menyanyi, nyanyi. Apa lagi? Mendengar. Ya, melihat. Berarti kata dasarnya adalah kita hari ini belajar tentang rambu-rambu lalu lintas. Kemudian nih, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menyebutkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang mana yang pertama, peserta didik dapat mengimplementasikan materi-materi jenis rambu lalu lintas dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis rambu-rambu lalu lintas. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis rambu lalu lintas. Dan yang keempat, peserta didik dapat menemukan kata yang
yang memiliki awalan berdalam sebuah teks bacaan. Masih semangat anak ibu? Tepuk semangat. Nah, kemudian selanjutnya ibu akan menampilkan sebuah video edukasi tentang rambu-rambu lalu lintas. Diharapkan kalian untuk bisa menyaksikan dan nanti ada sedikit pertanyaan dari ibu seputar video yang akan ibu putar nanti. Waktunya sekolah. Mas, adik berangkat dulu ya. Hati-hati di jalan ya. Sudah siap, Dek? Iya, ayo kita berangkat Pak. Tapi pasang taliannya dulu Pak, biar aman. Kalau mau nyebrang di sini saja. Ada rambu penyeberangannya. Dan lihat kanan kiri dulu sebelum nyebrang. Selanjutnya ibu ingin tanya nih, ada apa saja di video yang ibu tayangkan tadi? Ada rambu lalu apa lagi? Zebra cross. Kemudian mengapa diberi zebra cross? Ada yang tahu? Untuk penyeberang bisa menyeberang dengan teratur. Bagus. Kemudian siapa sih yang seharusnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas? Kita ya. Kita siapa lagi? Orang banyak. Nah itu ya. Kemudian nih apa saja sih rambu lalu lintas yang pernah kalian temui di jalan? Kira-kira rambu-rambu lalu lintas yang pernah kalian temui di jalan. Yang pertama apa tuh? Apa? Rambu dilarang parkir, pintar. Apa lagi? Rambu dilarang berhenti, bagus. Terus apa lagi? Ada yang tahu? Yang biasanya kita berhenti ada lampunya kuning, hijau, merah. Rambu lalu lintas. Nah, di hari ini kita membahas tentang rambu lalu lintas. Kemudian pengertian dari rambu lalu lintas adalah tanda atau isyarat di jalan yang berfungsi untuk mengatur lalu lintas, memberi informasi dan menjaga keselamatan pengguna jalan. Dengan mematuhi rambu lalu lintas, kita dapat membantu menciptakan perjalanan yang aman dan nyaman. Selanjutnya, nah pentingnya rambu lalu lintas yang dimana memiliki tujuan rambu lalu lintas yaitu mencegah kecelakaan di jalan. Yang kedua, mengatur arus lalu lintas. Dan yang ketiga, memberi petunjuk dan informasi bagi pengendara. Itu ya tujuan dari rambu lalu lintas di jalan. Kemudian yang kedua, manfaat bagi keselamatan. Yang pertama ada membantu menjaga ketertiban. Yang kedua apa? Mengurangi potensi kecelakaan. Yang ketiga, Memberikan arah dan informasi yang jelas. nah itu ya manfaatnya. Selanjutnya ada jenis rambu perintah. Perintah, tahu perintah? Tahu. Perintah itu artinya disuruh atau perintah, benar lah. Nah, Perintah itu yang pertama itu bentuknya bulat berwarna apa? Biru. Fungsinya untuk menunjukkan perintah yang wajib dilakukan. iya, fungsinya menunjukkan perintah yang wajib diikuti oleh pengguna jalan. Kemudian yang keempat ada rambu petunjuk. Nah ini petunjuk yang kayak misalnya kita hendak arah ke Banjarmasin, kayak apa caranya, berapa kilo lagi yuk kira-kira. Nah biasanya kan ada tuh di atas tulisannya ke Banjarmasin, ke Martapura, ke Kota Baru, ke Rantau. Pernah nggak lihat di atas tulisannya? Nah di sana ada jaraknya berapa kilo atau berapa jarak kilometer. Nah kemudian di sini petunjuk
petunjuk itu bentuknya persegi, panjang, yang berwarna biru atau hijau. Benar sekali. Fungsinya untuk apa? Memberikan informasi atau arahan kepada pengguna jalan. Benar sekali, pintar. Masih semangat gak belajar? Masih fokus? Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Alhamdulillah sampai sekarang tetap fokus ya. Nah, kemudian nih, sudah Ibu jelaskan tentang jenis-jenis rambu lalu lintas. Kemudian Ibu akan memperlihatkan seperti apa sih bentuknya atau gambarnya. Nah, seperti ini. Nah, sini ada contoh rambu peringatan. Contoh rambu larangan. Selanjutnya ada gambar contoh rambu perintah. Kemudian selanjutnya nih, contoh rambu petunjuk. Kalau biasanya nih, tulisan apa yang pernah dilihat? Arah kemana? Banjarmasin. Itu ya ada ya, arah alun-alun, macam-macam itu. Nah, pokoknya kalian pasti pernah melihat. Nah, kalau kurang jelas, ini Ibu ada gambar sebuah poster rambu-rambu lalu lintas. Ada petunjuk. Apa lagi? Arah apa lagi? Kira-kira. Pokoknya di sini lengkap seperti apa bentuknya. Kalian pasti bisa membedakan seperti apa bentuk larangan, perintah maupun petunjuk. Seperti. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Abijah. Apakah bila kita melanggar rambu larangan, kita bisa dapat sanksi apa? Apakah kalau kita melanggar apa tadi? Rambu larangan, apakah kita bisa mendapat sanksi? Nih, bagus nih. Tepuk tangan untuk Abijah dulu bertanya. Ini bisa Ibu ambil contoh, misalnya seperti kita berkendaraan di jalan, tidak menggunakan helm. Apakah kira-kira kita pikirkan misalnya helm itu tidak dibawa? Terus kita di jalan raya bertemu dengan polisi. Apakah polisi itu menegur atau tidak? Kira-kira nih, ditegur atau didenda? Didenda ya. Kalau misalnya nggak ada punya SIM, didenda juga kan? Nah, makanya itu sebelum kita melanggar peraturan, pikirkanlah dulu supaya tidak terjadi seperti itu. Paham, Abijah? Yang lain ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada ya? Ya, selanjutnya Ibu ada sebuah teks bacaan yang akan Ibu bagikan dengan kalian. Jadi sebelum itu Ibu sedikit menjelaskan ya. Di situ kan ada sebuah teks bacaan yang berjudul Awas. Jadi sebelum kalian baca, Ibu akan menjelaskan seperti apa. Nih, coba perhatikan. Nah, sebuah imbuhan ber. Nah, kenapa apa hubungannya dengan teks awas? Nanti pada saat Ibu selesai menjelaskan, Ibu akan meminta kalian untuk melingkari yang mana saja awalan ber pada teks tersebut. Nah, di sini coba kalian perhatikan imbuhan ber. Ber ini memiliki fungsi untuk mengubah kata dasar. Jika sebuah kata dasar diberi imbuhan ber, maka akan memiliki makna yang berbeda. Nih sebagai contoh, ada imbuhannya ber. Kemudian kata dasarnya lari. Artinya berlari kalau disambung ya. Nah, makna itu artinya apa? Melakukan kegiatan. Good, bagus. Yang kedua ada berdua. Artinya apa? Maknanya jumlah. Artinya
artinya jumlah. Yang ketiga ada bersedih. Apa bersedih itu? Keadaan itu yang dinamakan dengan bersedih, itu keadaan. Jadi ya, ibu diminta kalian untuk melingkari teks yang ada di lembar ibu bagikan tadi. Silakan baca dulu, dipahami, baru dilingkari. Silakan. Sudah semua ya? Sudah. Ada tugas kelompok. Karena kalian sudah ibu bagi tadi per kelompok, jadi ibu akan memberikan tugas kelompok pada kalian. Nah, jadi sebelum kalian mengerjakan, ibu jelaskan dulu dan ibu bagikan dulu sekarang. Jelaskan dulu. Di sana ada mengelompokkan jenis rambu lalu lintas yang dimana ada di lembar satunya itu gambar rambu larangan, rambu perintah, rambu peringatan dan rambu petunjuk. Jadi anak ibu cukup menempelkan dan memberi keterangan di sini di tabel. Paham anak ibu? Silakan langsung kerjakan secara berkelompok. Sudah semua? Nah, kemudian minta kelompok 1 dulu untuk maju ke depan, dapat mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Rambu larangan. Apa ini artinya? Dilarang? Iya, benar sekali. Tepuk tangan kelompok 1. Bagaimana hasil karya temannya? Bagus atau tidak? Bagus. Tepuk tangan untuk semuanya. Silakan duduk. Dilarang berhenti. Kemudian Sari. Apalagi Sari? Silakan tunjuk yang mana Sari. Rambu perintah. Berarti apa artinya Sari? Mengikuti arah kiri. Kemudian selanjutnya Syifa. Rambu petunjuk. Artinya iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk temannya. Kira-kira bagus nggak hasilnya punya temannya? Bagus. Berarti semua punya kalian itu bagus. Silakan duduk. Terima kasih. Selanjutnya, ibu akan minta kelompok 2. Silakan maju. Yang pertama dulu, Abijah. Apa namanya itu? Rambu peringatan. Apa tadi? Rambu peringatan ini arti dari rambunya apa? Ini tikungan atau belok ke kiri. Sekarang ibu tanya, bagus nggak punya temannya? Bagus. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Silakan duduk. Kemudian kelompok terakhir, silakan maju. Rambu peringatan. Nah, rambu peringatan artinya apa? Benar. Yang kedua, Hairia. Ya. Iya, rambu larangan. Jenisnya dilarang parkir. Ya. Yang terakhir, rambu larangan. Arti dari rambunya apa? Dilarang berhenti. Nah, sekarang ibu tanya yang lain, Pak. Bagus nggak hasil temannya? Tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan duduk. Kemudian sampai di sini, apakah kira-kira ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Ibu tidak ada. Najla, berarti alhamdulillah paham ya sudah ya?
Aku bagikan sekarang. Sudah semua ya? Sudah. Letakkan aja di meja kalian. Nanti ibu yang ambil soal. Masih semangat? Masih semangat? Semangatnya dengan tepuk wow. Baiklah, dari tahap awal tadi kita membahas tentang rambu lalu lintas. Nah, kemudian di sini Ibu akan memberikan kesimpulan kepada kalian tentang rambu lalu lintas tadi yang sudah kita bahas. Yang dimana rambu lalu lintas berfungsi sebagai petunjuk, peringatan, larangan atau perintah bagi pengguna jalan. Dengan mematuhi rambu lalu lintas dapat mencegah kecelakaan dan menjaga ketertiban jalan. Nah, yang ini ya dulu ya Ibu bahas. Artinya ya rambu lalu lintas itu sangatlah berfungsi bagi kita sebagai pengguna jalan. Baik itu berjalan, baik itu berkendaraan, baik itu bermobil. Benar nggak nak? Benar ya. Kemudian sedangkan untuk awalan berfungsi untuk membentuk kata kerja yang menunjukkan perbuatan atau keadaan. Contohnya itu seperti berlari, yaitu melakukan perbuatan lari. Kemudian berpakaian berarti dalam keadaan berpakaian. Nah, selanjutnya nih Ibu ada sedikit pertanyaan atau ada yang akan Ibu tanyakan tentang informasi mengenai pembelajaran pertemuan selanjutnya. Ada yang tahu kira-kira? Tidak ada ya. Sekarang Ibu beritahu untuk selanjutnya kalian nanti akan belajar tentang pengalaman bepergian yang dimana lanjutan dari rambu lalu lintas ini tadi. Paham anak Ibu? Paham. Sekarang Ibu tanya lagi. Nih, ada sedikit pertanyaan tentang refleksi. Ya. Pada bagian mana sih materi yang kalian rasa paling susah dulu Ibu tanya. Silakan jawab. Yang paling susah apa kira-kira? Cara mengenali rambu lalu lintas. Kemudian apa? Membedakan? Iya, membedakan rambu lalu lintas. Benar. Nah, selanjutnya nih, apa yang kalian lakukan untuk dapat memahami materi ini? Dengan cara apa? Memperbanyak belajar, wawasan, apa lagi? Mencari di internet. Intinya memperdalam kita mengetahui rambu lalu lintas itu dengan cara misalnya kita mencari dari internet, dari buku atau dari sekitar rumah. Kan ada tuh kayak rambu-rambu yang mungkin kita tidak mengenal, kita bisa belajar dari situ dengan cara tadi lebih banyak
membaca atau mencari melalui internet atau YouTube. Benar sekali. Nah, kemudian sedikit ya sebelum menutup pembelajaran hari ini, sedikit Ibu untuk ada yang Ibu tanyakan lagi. Apakah kalian memang benar sudah paham dengan apa yang telah Ibu sampaikan hari ini? Paham ya? Paham ya? Paham? Paham. Nah, selanjutnya sebelum itu kita akan menyanyikan dulu lagu daerah yang berjudul Ampar-Ampar Islam. Baiklah anak-anak Ibu, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga saja pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat. Ibu minta sebelum kalian menutup pembelajaran, marilah kita berdoa dulu bersama sebelum pulang. Silakan ketua kelasnya memimpin doa kembali. Duduk rapi. Siap. Angkat tangannya. Siap. Dari kelompok 1 dulu. Kelompok 2. Terus